Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 16 Maret 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murka-Mu menyala-nyala? Atau terhadap laut kah amarah-Mu? Ketika Engkau mengendarai kuda-Mu dan kereta kemenangan-Mu, busur-Mu telah Kau buka telanjang, telah Kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang Kau belah. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panah-Mu melesat dan kilauan tombak-Mu berkilatan. Dalam kegeraman Engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka Engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan yang Kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Amin. Judul renungan kita pagi ini, respon iman dalam ratap. Timang pakanna kapatonganan ulendui bating. Nabi Habakuk memberi kesan menarik dalam pasal 3 ini. Jika kita mengilas balik pada pasal 1 sampai 2, maka tanpa dialog kemarahan dan keluhan kepada Tuhan. Akan tetapi ada keyakinan dalam doa bahwa Tuhan akan hadir dalam karyanya. Mengapa perubahan yang terjadi? Apakah bangsa Israel dilepaskan dari tangan orang Kasdim? Apakah pertanyaan Habakuk dijawab oleh Tuhan? Tidak. Perubahan yang terjadi justru dalam diri Nabi Habakuk, bukan di luar diri yang dibarui oleh Tuhan, melainkan batin. Sama seperti Habakuk,
terkadang diri kitalah yang perlu dibaharui oleh Tuhan. Respon iman Nabi Habakuk muncul dalam gumul ketika dia meratap. Tanpa sadar Tuhan memberi kita waktu dan ruang untuk meratap dalam perziarahan iman kita. Dalam iman, Nabi Habakuk percaya bahwa Allah pasti bertindak dalam kebenaran dan keadilannya seturut waktunya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Ada kilauan seperti cahaya. Ayat 3 dan 4. Allah pasti datang dan sinar cahaya itulah tanda kehadiran Allah. Selanjutnya, Allah digambarkan sebagai raja yang berkereta, lalu penyakit sampar dan demam yang mendahulunya. Itu adalah dewa sembahan orang Kanaan. Itu berarti Allah mampu mengendalikannya dan Allah yang berkuasa. Sederhananya, tidak ada hal di luar kontrol Allah. Nabi Habakuk dalam doanya melihat Allah jauh lebih berkuasa, bahkan mereka akan gemetar. Ayat 10. Lebih jauh kita melihat Allah juga turut berperang melawan sungai dan laut. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah maju dengan gagah berani sebagai pahlawan. Semua itu untuk menyelamatkan umat, orang yang diurapi. Karena itu, dalam keteguhan iman Nabi Habakuk, ia mengalami proses dalam doanya bersama Tuhan. Akhirnya, ia mengalami kemenangan dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dalam kesedihan yang kami hadapi, itu adalah salah satu proses dari Tuhan untuk membentuk kami lebih bertumbuh dalam iman percaya kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim. Dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.